Audio Jungle. Dengerin. Dulu itu ada seorang wanita punya 2 anak. Punya berapa? 3 anak. 2. Paham? Beliau fakir. Paham fakir? Karena janda. Suaminya telah wafat. Tidak kayak kowe, suamimu telah menceraikan kamu. Dengerin ini, kenapa suamimu menceraikan kamu? Kamu jelek. Kalau kamu baik, gak mungkin untuk dicerai. Ada orang menemukan emas berlian, kira-kira di gua apa di sai? Di sai. Lenak nemu temblek, nemu kotoran kambing, di sai apa dibuang? Dibuang. Kenapa? Suamimu menceraikanmu. Temblek. Faham Tom? Kamu tuh sombong. Enggak Ustaz, ini dikandani malah. Kalau kamu emas berlian, emas permata, enggak mungkin. Kamu akan disimpan rapat-rapat, tidak akan dibuang. Dulu ada seorang wanita salihah, ditinggal wafat sama suami, masih belum tua ini wanita ini. Beliau fakir. Pada akhirnya anak 2 ini mau tidak mau pengen menjadi posisi ayahnya. Karena ibunya enggak terbiasa bekerja. Dulu ayahnya itu orang solih. Ciri-ciri orang solih itu tidak pengen mempekerjakan istrinya. Dengerin ini, dengerin, paham? Paham? Yang kamu saya nikah, nanti kita akan bahagia bersama, kita akan kerja bersama. Wah udah lo tak tutup ngunake mic. Bahagia bersama tapi kerja jangan bersama, kamu sendiri. Paham Tom? Wong lanang, kenapa kamu punya barang begini? Kenapa? Paham? Itu menunjukkan lelaki itu hebat. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Paham Tom? Tak ketok sisan barangmu. Sing hebat gitu lho. Olah nang keplek. Bar nikah tuku wedhus 5, bojomu mbok nangon wedhus terus. Kamu kerja bangunan, bojomu mbok tukono wedhus mbok ngenari terus. Oleh bojomu lah kaya. Dengerin ini wong ngranggenah. Ngono naro wong wedok cantik ngono, kepincut nih. Tapi bojone dhewe gak gelem ngrawat, kowe tak duduk sisan. Ini ada seorang wanita yang ditinggal wafat suami yang terbiasa dulu suaminya memanjakannya, menimang-nimangnya, mencukupinya. Pada akhirnya suaminya wafat, dia nggak bisa bekerja karena nggak terbiasa. Nenek kowe wis kuwi nangon wedhus, nangon sapi, nyampe rupanya kayak sapi ya. Kira kan rupamu kayak sapi udin. Pada akhirnya kedua anak ini memutuskan kakaknya bekerja. Paham? Kakaknya bekerja, adiknya disuruh mondok. Gimana tadi? Kakaknya bekerja, adiknya disuruh memondok. Ibunya menasihatin, jangan kak, kamu harus mondok semua. Enggak bun, saya yang bekerja. Saya akan meragati adik. Pada akhirnya mondok dia. Paham? Apa yang terjadi? Di waktu mondok, Allah takdirkan adiknya yang mondok kena penyakit. Pada akhirnya wafat. Paham wafat? Pada akhirnya wafat. Dibawa ke kuburan. Orang mati dibawa ke kuburan apa dibawa ke mall? Kuburan lah ya. Malah dikubur ning Paragon. Dibawa ke kuburan. Di waktu itu ada zaman dulu itu ada namanya
An-Nabbas, ada orang namanya apa itu penggali kuburan. Paham ya? Orang yang tugasnya menggali kuburan. Di waktu menggali kuburan, setelah selesai, nggak begitu lama, rombongan pelayat membawa jenazah. Di waktu pengen diambil itu jenazahnya, ada 2 orang. Di kuburan itu ngerti-ngerti ada 2 orang berjubah putih. Lalu 2 orang berkata, jangan, saya yang membawanya. Setelah itu diambil, dibawa pergi. Di waktu itu sebelum membawa pergi, pengen dibawa mana, kemana? 2 orang tadi mengatakan, udah, ini saya saja yang merawat. Ini akan saya bawa ke surga. Masya Allah. Pada akhirnya penggali kuburan tanya, wahai para pelayat, ini siapa? Apa kata mereka? Ini adalah seorang santri yang belajar di pondok, wafat di pondok. Masya Allah. Selang beberapa bulan, ada rombongan orang wafat lagi. Paham? Ada rombongan orang wafat lagi. Apa yang terjadi coba? Yang wafat ini kakaknya yang kerja itu. Paham? Kakaknya yang kerja jadi. Jadi ibunya punya anak 2 wafat kabeh. Makanya nanti anak ojo loro tok, paham? Oh nak mati loro kabeh entek anakmu, paham? Punya anak itu yang banyak, paham? Yang banyak, paham? Mati 2 masih 38, paham? Paham? Kupingmu irang genah. Punya anak baru 1, baru 2 KB. Akibatnya suamimu poleng. Yang aku tak nikah meneh, pengen punya anak lagi. Lha ndek kae ngopo bojone 3B? Wong kok keplek. Poleng. Ono duwe bojo neh ya lagi anak 1 loro KB meneh. Engko dalile ngono meneh. Dihapusi tok karo bojomu, Pak. Kamu kalau pengen hebat itu, punya anak yang banyak, paham? Nara niat duwe anak yang banyak atau rasa dadi wong wedok, dadi wong lanang ae, paham? Kira genah. Tanah kahu, tanah salu. Nikahlah kamu, secepatnya punya anak. Tanah kahu, takas taru. Kalau nikahlah kamu, takas taru. Perbanyak anakmu. Fa ini ubahi bikumul umama yaumal qiyamati. Aku akan membanggakan kepada kamu semua kelak di yaumil kiamat. Loh, orang-orang yang punya anak banyak dibanggakan Rasul. Dibanggakan Rasulullah. Umat Kanjeng Nabi semakin banyak, semakin berlimpah. Anggap saja orang segini ini orang Kristen semua, anaknya cuma 2. Saya orang Islam, anaknya 150. Kalah kan, Pak? Orang 40 kalah. Sama saya komunitas cuma 1, tapi anaknya 150. Apa mana anak 500? Nah, saya paham Tom. Di waktu dibawa ke makam, ini penggali kuburan ini tuh. Kedatangan 2 orang lagi. Kedatangan siapa 2 orang itu? Yang asli malaikat itu. Malaikat tadi mengatakan, wahai penggali kuburan, saya bawa ini orang. Dibawa pergi. Jadi di waktu menggali kuburan dan mengembalikan tanah itu enggak ada mayatnya. Lalu tanya itu menggali kuburan, itu tadi siapa? Apa kata orang-orang yang melayat? Itu tadi adalah kakaknya yang kemarin. Lalu tanya, amalia apa? Kok nyampe seperti ini? Orang-orang mengatakan, ini kakaknya adalah orang yang mencarikan uang, mencarikan harta untuk membiayai santri yang mondok. Paham? Sesungguhnya santri yang mondok dan orang tua yang mencarikan uang pahalanya sama. Kelak di akhirat akan diampuni semua dosanya dan kedua-duanya masuk surga. Allahumma amin. Dengerin ini. Makanya saya enggak bermasalah dengan kamu-kamu yang tidak dikirimin orang tuamu, kamu-kamu yang tidak diuruni orang tuamu, kamu-kamu enggak masalah. Seneng saya. Kelak yang masuk surga tidak cuma kamu, saya pun masuk surga.
Karena selama ini saya membiayai. Gara-gara itu yang gali kuburan, kebetulan yang gali kuburan ini masih muda. Langsung seketika beliau pensiun dari gali kuburan, kemudian mereka berangkat ke pondok pesantren yang dipondoi itu. Apa yang terjadi? Setelah itu beliau menjadi ulama besar, menjadi al-alim al-alama, menjadi orang yang luar biasa keilmuannya, nyampe terkenal di mana-mana itu. Paham tak? Dengarin ini, dengarin kamu itu mondok ra tenanan. Hei. Lagi keserang penyakit ngantuk aja nggak mampu menahan. Kowe besok terjun di masyarakat, disepak masyarakat menceleng kowe. Paham? Baru nahan ngantuk ora pecus. Baru kehabisan uang gejolak. Niat mondok. Nah, dengerin ini, santri itu nggak butuh uang, paham Tom? Nanti kalau sudah terjun di masyarakat nggak masalah. Makanya ono banjir ngene iki sing mbok pikir bantuan ae. Dengerin nih. Sapa sing kemarin ning apa ning Bali Desa ngambil nasi bungkus apa tak tutuk Sapa? Kowe kan? Kamu kan? Enggak. Takut dituduh.